Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa saja tokoh dalam cerita. Nah, di sini kita akan menentukan tokoh yang ada pada cerita. Siapa saja yang ada pada cerita. Oke, simak video selanjutnya. Oke, sebelumnya kita harus mengenal apa itu tokoh. Nah, tokoh itu adalah orang, hewan, atau benda yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, tokoh di sini memiliki nama, sifat, dan peranan masing-masing. Jadi, tokoh itu bisa berupa manusia atau orang, kemudian hewan dan benda. Nah, jadi di sini mau itu ceritanya fiksi atau non fiksi, kita harus bisa menentukan. Nah, di sini tuh tokohnya apa saja, siapa, dan apakah orang, apakah hewan atau benda. Nah, kemudian di sini tokoh juga memiliki nama. Nah, pasti ada nama walaupun dia cerita tersebut itu sudut pandang dari penulis, aku atau kamu, kemudian atau nama samaran atau nama orang lain atau hewan, kelinci dan yang lainnya. Kemudian sifat. Nah, sifat di sini adalah watak dari setiap tokoh, mau itu baik, buruk, netral dan yang lainnya. Dan peran itu ada peran utama, peran pendukung, atau peran yang pembantu dan yang lainnya. Nah, sekarang jenis-jenis tokoh. Nah, di sini ada beberapa jenis mengenai tokoh. Yang pertama ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh utama yang biasanya baik. Nah, itu protagonis itu adalah satu tokoh utama yang memiliki sifat baik. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang seringkali jahat dan berlawanan dengan tokoh utama. Nah, tokoh antagonis ini biasanya itu lawan dari tokoh utama. Dan kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini adalah tokoh pendukung yang membantu tokoh utama. Jadi biasanya ada figuran yang membantu tokoh utama ini, ada tokoh-tokoh lain yang munculnya itu hanya beberapa kali, tidak sesering tokoh utama. Itu namanya tokoh tritagonis yang mendukung tokoh utama. Selanjutnya tokoh. Nah, di sini ada nama. Nama itu adalah setiap tokoh itu memiliki nama. Nama itu biasanya disebutkan berperan sebagai A, B, C-nya itu, mau itu kalau misalkan di film Si Kancil, nah itu ada Si Kancil dan Kura-Kura. Nah, itu merupakan nama untuk setiap tokoh. Kemudian sifat. Nah, sifat itu adalah yang memiliki sifat yang berbeda-beda seperti baik, jahat, berani, penakut, dan lain-lainnya. Nah, itu tokoh itu seperti watak atau sifat yang dimiliki oleh setiap pemain atau setiap tokoh yang berbeda-beda sifatnya, seperti baik, terus jahat, berani, penakut, dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang terakhir itu adalah peran. Nah, peran ini adalah tokoh memiliki peran dalam cerita, misalnya sebagai pahlawan, penjahat, atau teman. Nah, itu adalah peran. Mau itu jadi dia menjadi suatu pahlawan, seperti di film Mahabharata, kemudian ada penjahatnya, dan juga ada temannya. Nah, itu adalah peran yang dimainkan oleh setiap tokoh dalam ceritanya. Siapa saja mereka? Nah, di sini ada beberapa contoh tokoh dengan sifat dan perannya. Di sini ada yang pertama, ada Cinderella. Cinderella itu adalah tokoh protagonis yang baik hati dan sabar. Nah, Cinderella ini merupakan tokoh utama atau pemeran utama yang memiliki sifat protagonis, baik hati, dan dia juga memiliki sifat yang sabar. Kemudian yang kedua adalah si Kancil. Si Kancil adalah tokoh yang cerdik dan lincah. Nah, itu adalah sifat dari si Kancil, cerdik dan lincah. Si Kancil juga merupakan tokoh utama dari ceritanya. Kemudian ada Spider-Man. Nah, Spider-Man ini merupakan tokoh superhero
yang kuat dan suka menolong. Ini juga sama merupakan tokoh utama. Ini beberapa contoh tokoh utama dalam ceritanya dan sifatnya juga rata-rata mereka figuran tokoh utama itu memiliki peran yang baik hati. Nah, siapakah tokoh utama? Nah, tokoh utama itu adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita, dan tokoh utama itu biasanya mengalami perubahan atau perkembangan sepanjang ceritanya. Kemudian tokoh utama adalah pusat perhatian dalam cerita. Nah, jadi tokoh utama itu biasanya inti dari suatu cerita, menceritakan kehidupannya, dan dia juga dalam seiring waktu alur ceritanya itu akan menceritakan perubahan atau perkembangan sepanjang cerita mengenai tokoh utama. Kemudian tokoh utama juga adalah sebagai pusat perhatian dalam cerita tersebut. Nah, di sini ada contoh cerita pendek tentang petualangan si ular putih. Di sebuah hutan belantara, hiduplah seekor ular putih bernama Bening. Bening sangat berbeda dengan ular lainnya karena warnanya yang mencolok. Ia sering diejek oleh teman-temannya karena warna kulitnya. Suatu hari, Bening bertemu dengan seekor burung hantu tua bernama Wis. Wis menceritakan kepadanya bahwa warna putih Bening adalah tanda keberuntungan. Bening pun semakin percaya diri dan mulai menjelajahi hutan. Nah, itu cerita tentang si Bening. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan tentang cerita petualangan si ular putih. Nah, yang pertama itu, siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Ayo, ada yang tahu? Jadi, tokoh utama dalam cerita petualangan si ular putih itu adalah si Bening. Ular putih tersebut itu merupakan tokoh utamanya yang diceritakan. Kemudian yang kedua, tokoh antagonis dalam cerita ini. Nah, siapa tokoh antagonisnya? Ya, nah tokoh antagonisnya itu adalah teman-temannya si Bening. Itu tokoh antagonisnya karena mereka sering sekali mengejek si Bening. Kemudian yang ketiga, tokoh penolong dalam cerita ini siapa? Ya, tokoh penolong dalam cerita ini itu adalah Wise. Nah, burung hantu yang bernama Wise karena ia menceritakan mengenai warna kulit si ular putih itu atau warna kulit si benih yang memiliki tanda keberuntungan, sehingga si bening semakin percaya diri dan mulai menjelajahi hutan. Kemudian yang keempat, jelaskan karakteristik tokoh bening. Nah, karakteristik tokoh bening ini, ia si ular putih yang memiliki warna yang berbeda di antara yang lainnya, yang sangat mencolok. Nah, di sini awalnya si bening itu kurang percaya diri karena dia sering diolok-olok atau sering diejek oleh teman-temannya. Namun setelah mendapatkan cerita dari si burung hantu Wise, nah ia semakin percaya diri. Nah, jadi itu karakteristik dari si bening. Kemudian yang nomor 5, apa peran tokoh Wise dalam cerita ini? Nah, peran tokoh si Wise ini dalam cerita ini adalah tokoh tritagonis. Nah, jadi si Wise ini berperan sebagai tokoh tritagonis yang di sini merupakan tokoh pendukung yang membantu tokoh utama. Jadi itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan penilaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.